Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggisha Fitri dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas beberapa metode dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Husein MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada metode proyek. Sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu metode proyek, dan apakah teman-teman pernah melihat di sekitar bahwa ada anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Nah, jika teman-teman pernah melihat ada anak yang bermain rumah-rumahan seperti pada gambar di samping, nah tentunya mereka sebelum memutuskan untuk bermain rumah-rumahan, mereka akan memberitahu kepada temannya ataupun orang tuanya. Selanjutnya mereka akan mengumpulkan bahan-bahan untuk bisa membuat rumah-rumahan tersebut. Setelah mereka mengumpulkan bahan-bahan, tentunya mereka akan berpikir bagaimana caranya membuat rumah-rumahan yang tidak gampang roboh. Nah, dalam berjalannya pembuatan rumah-rumahan tersebut, pastinya mereka akan berpikir dan mengeksplor ide-idenya. Bagaimana jika memberi senter agar rumah-rumahan tersebut tidak gelap. Nah, kegiatan bermain rumah-rumahan tersebut akan berlangsung mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Nah, mengapa demikian? Karena anak-anak melakukan kegiatan itu sesuai minatnya. Nah, yang kedua itu karena anak-anak belum merasa puas dengan hasil proyeknya. Nah, itulah mengapa bermain rumah-rumahan disebut dengan bermain proyek. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran proyek ini diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Metode pembelajaran proyek ini sangat memberikan ruang merdeka bagi guru dan murid dalam memilih proyeknya masing-masing. Nah, dalam pengaplikasiannya memiliki tahapan-tahapan tertentu yang bisa teman-teman lihat pada tabel di samping ini. Selanjutnya masuk pada tahap pengaplikasian. Yang pertama yaitu memilih topik. Nah, sebelum melakukan kegiatan proyek, guru harus memilih topik. Di sini saya akan mencontohkan topiknya yaitu memilah sampah. Yang kedua yaitu tentukan tujuan dari kegiatan proyek tersebut. Di sini seperti yang teman-teman lihat di samping, saya akan melihatkan tujuan dari topik memilah sampah. Salah satunya yaitu anak mampu atau bisa memilih sampah yang organik maupun non-organik. Selanjutnya yaitu menentukan durasi kegiatan. Nah, dalam kegiatan proyek ini guru harus juga menentukan kegiatan proyek ini berlangsung berapa lama. Misalnya dalam kegiatan memilah sampah ini berlangsung selama 5 hari. Nah, selanjutnya menyediakan alat dan bahan, misalnya tong sampah warna-warni, kertas, gunting, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu masuk pada kegiatan. Yang pertama ada tahap permulaan. Nah, tahap permulaan ini guru bisa membawa anak-anak ke lingkungan sekitar dan melihat di lingkungan tersebut jika ada sampah, guru bisa bertanya kepada anak, "Nah, apakah kita boleh membuang sampah sembarangan?" Nah, tidak, Bu. Nah, pasti anak akan menjawab seperti itu.
pada tahap permulaan ini guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau sedikit memberikan masukan-masukan kepada anak bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini yaitu aksi dari diskusi yang telah dilakukan pada kegiatan awal. Misalnya pada hari pertama anak memilih sampah. Misalnya guru menyediakan tong sampah yang warna-warni. Nah, itu ada warna kuning, warna merah, warna biru, dan warna abu. Misalnya nih pada bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, yang warna hijau ini bisa dibuat tulisan untuk sampah organik. Nah, yang kuning ini bisa ditulis dengan untuk sampah plastik, yang merah untuk sampah racun atau limbah, yang selanjutnya tong sampah biru bisa ditulis untuk sampah kertas, dan yang terakhir ada warna abu bisa untuk sampah residu. Nah, di situ guru bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwa sampah-sampah tadi memiliki tempat-tempat yang berbeda. Nah, guru bisa menyuruh anak atau mengarahkan anak untuk membuang sampah sesuai dengan pada tempatnya. Selanjutnya di hari kedua menjadi detektif sampah. Bisa guru membawa anak-anak mungkin bisa membawa anak-anak ke lingkungan sekolah untuk memungut sampah bersama-sama. Dan setelah memungut sampah, mengajak anak untuk cuci tangan bersama-sama juga. Di hari ketiga yaitu kunjungan ke bank sampah. Jika ada, anak-anak bisa dibawa ke bank sampah yang ada di desa. Nah, sampah-sampah yang sudah dikumpulkan pada hari-hari sebelumnya itu bisa dibawa dan bisa dijual. Mana yang bisa dijual itu bawa dan dijual. Nah, itu kita secara tidak langsung juga memberitahu anak bahwa sampah-sampah ini bisa didaur ulang lagi dan bisa dijual jika kita mengumpulkannya. Nah, di hari yang keempat yaitu bisa mengajak anak untuk mengelola sampah organik bisa menjadi pupuk. Nah, di hari kelima yaitu membuat ekoenzim. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan pembelajaran proyek pada anak usia dini. Yang kedua yaitu bermain peran. Bermain peran adalah permainan yang dilakukan anak dalam memerankan tokoh-tokoh, profesi, binatang-binatang ataupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dalam bermain peran serta contoh bagaimana anak bermain peran. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, yang pertama yaitu ada memicu kreativitas dan imajinasi anak. Nah, menurut studi penelitian, bermain peran bisa juga mengembangkan kemampuan si kecil untuk menjadi banyak akal, sehingga si kecil dapat kesempatan untuk melatih otot dalam imajinasinya. Nah, dalam bermain peran ini tentunya anak-anak itu berimajinasi sesuai peran yang ia mainkan. Contohnya, ketika sedang di kelas, guru mengajak anak untuk bermain peran menjadi seorang dokter dan pasien. Nah, tentunya anak yang berperan sebagai seorang dokter memiliki imajinasi bagaimana layaknya seorang dokter dalam menyembuhkan pasiennya. Yang kedua yaitu membangun keterampilan sosial. Nah, dalam bermain peran ini juga melatih perkembangan sosial anak, bagaimana hubungan anak atau perilaku anak terhadap rekan bermainnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, membuat anak tenang.
bermain peran ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh mungkin seorang psikolog dalam mengobati anak. Nah, itu biasanya psikolog itu kan mengajak anak untuk bermain peran sambil mengajak anak berbicara atau mengobrol. Nah, itu yang dimaksud dengan bisa membuat anak menjadi tenang. Selanjutnya, memupuk kemandirian, dan yang kelima, terampil dalam memecahkan masalah. Terampil dalam memecahkan masalah ini misalnya ketika anak yang tadi berperan menjadi seorang dokter, nah ia pasti akan berpikir ketika teman-temannya atau rekannya itu tadi sakit. Nah, dia pasti akan bertanya, kamu sakit apa, layaknya seorang dokter. Nah, di situ pasti ia akan berpikir obatnya apa ya ketika sakit ini. Nah, itu yang dimaksud dengan terampil dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, yang keenam yaitu menumbuhkan rasa empati. Nah, dalam bermain peran, kita ambil pada contoh tadi, ketika anak sedang bermain peran dokter-dokteran, nah itu pasti anak memiliki rasa empati kepada pasiennya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan bahasa pada anak. Nah, di sini kan pasti terjadinya dialog-dialog ketika bermain peran. Nah, di situ menjadi salah satu keterampilan yang mampu meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Nah, yang ketiga yaitu ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah suatu cara penyajian pelajaran dua arah dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, baik dari pendidik ke peserta didik maupun dari peserta didik langsung. Sebelumnya saya akan menjelaskan manfaat dari metode tanya jawab ini. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping. Nah, yang pertama itu ada manfaatnya, yaitu merangsang siswa untuk melatih dan menggambarkan daya pikir termasuk daya ingat mereka. Selanjutnya yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan dan pendapat mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu dapat mengetahui kemampuan berpikir siswa dalam mengemukakan pokok-pokok jawabannya. Nah, contohnya nih, misal di dalam kelas seorang guru membawa suatu gambar. Nah, gambar tersebut misalnya seperti ini. Nah, saya akan bertanya, seolah-olah saya akan bertanya kepada siswa, oke anak-anak, yang ibu bawa ini ada gambar apa ya? Nah, betul, ini gambar sapi. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang tahu sapi itu mempunyai berapa kaki? Ya, betul, 4 kaki. Nah, sapi ini tinggalnya di darat atau di laut ya? Oke, betul, di darat. Nah, siapa yang bisa menirukan suara sapi? Nah, itu adalah metode tanya jawab. Contoh dari metode tanya jawab. Dalam metode tanya jawab tadi, ketika ada siswa yang mengemukakan pendapatnya atau jawabannya, nah ketika jawabannya itu kurang tepat, sebaiknya guru tidak langsung mengklaim bahwa jawabannya itu salah. Sebaiknya guru itu lebih menyempurnakan lagi jawaban anak tadi. Nah, yang terakhir itu ada metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan suatu cara penyampaian bahan ajar atau materi yang dilakukan secara
melalui percakapan antara guru dan murid, atau murid dengan temannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara atau metode bercakap-cakap yang bisa dilakukan pada pembelajaran pendidikan anak usia dini. Baik, langsung saja. Anak-anak, ibu di sini akan melihatkan gambar. Nah, gambar tersebut, ada yang tahu tidak gambar apa? Ya, betul, gambar rumah. Nah, di sini ada yang tahu nggak rumah itu terbuatnya dari apa? Ya, dari papan, ada sengnya, ada pintunya, ada jendelanya. Oke, pintar semuanya. Terus di sini coba sebutkan ruangan yang ada di rumahnya masing-masing. Oke, kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama itu ada ruang tamu. Nah, terus yang untuk tidur itu apa namanya? Ya, betul, yaitu ada kamar. Nah, yang biasanya tempat ibu memasak ada dapur. Untuk mandi ada kamar mandi. Nah, itu adalah ruangan-ruangan yang ada di rumah. Nah, itu adalah salah satu sedikit contoh dalam metode bercakap-cakap. Nah, metode bercakap-cakap itu hampir sama dengan metode tanya jawab, di mana melibatkan percakapan antara guru dan murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan maaf jika ada salah kata atau salah dalam menyampaikan materi-materi yang telah saya sampaikan tadi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.